Puji Tuhan. Ibu-ibu yang setiap minggu tunggu anaknya sekolah minggu, mereka menggunakan waktu untuk berlatih dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, menggunakan setiap waktu untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini mari kita berdoa sekali lagi untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk Engkau hadir memberkati kami dan berbicara bagi kami. Kami sudah memuji Engkau, kami rindu berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Karena kami sadar bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami rindu dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu hal yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, namun seringkali kita tidak mengerti, bahkan tidak tahu melakukannya. Dan seringkali banyak orang-orang percaya kalau diminta untuk berdoa, memimpin doa di depan umum, kita ada ibadah-ibadah, ada persekutuan atau apapun itu, kemudian diminta untuk pimpin doa, biasanya banyak yang mengatakan, ibu aja. Kenapa? Karena tidak berani pimpin doa. Bahkan ada orang yang akhirnya tidak mau ikut persekutuan, tidak mau ikut ibadah. Kenapa? Takut disuruh doa. Tapi jangan sedih ibu-ibu dan bapak, karena itu bukan hanya bapak dan ibu saja. Saya pun dulu mengalami hal itu. Tapi saya bersyukur Tuhan menolong saya. Dan Tuhan yang menolong saya, Tuhan yang sama juga yang akan menolong bapak dan ibu. Amin. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya merasa perlu untuk mengajar atau kita belajar bersama-sama tentang apa itu doa dan bagaimana seharusnya kita berdoa. Amin. Karena doa itu adalah dasar dari kehidupan kita. Karena tanpa doa kita nggak bisa bikin apa-apa saudara. Jadi sangat penting untuk berdoa. Dan oleh karena itu pagi hari ini kita akan belajar dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Di dalam Injil-Injil ada 2 kali ditulis mengenai doa Bapa kami. Yang pertama dalam konteks di dalam Injil Matius itu Tuhan Yesus sedang mengajar bagaimana kehidupan orang Kristen, bagaimana kita hidup sebagai orang yang percaya kepadanya. Kemudian dalam konteks Injil Lukas itu Tuhan Yesus sedang berdoa dan murid-murid melihat bagaimana dia selalu berdoa. Sehingga dalam Injil Lukas dikatakan waktu Yesus selesai berdoa, datanglah murid-muridnya dan mengatakan kepada Yesus, Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes mengajar murid-muridnya berdoa. Jadi pada pagi hari ini saya berdoa dan saya berharap bahwa kita orang-orang tua, ibu dan bapak, kakak atau koko dan cici, karena kita rajin berdoa sehingga anak kita mungkin, cucu kita mungkin, adik kita datang kepada kita dan berkata, Mama ajarin saya berdoa, Papa ajarin saya berdoa, Koko ajarin saya berdoa. Karena dia melihat bagaimana kita suka berdoa. Dan itulah yang terjadi dengan murid-murid. Karena dia melihat Tuhan Yesus selalu berdoa sampai murid-muridnya datang. Tuhan ajari kami berdoa. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Kita buka di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-6. Secara keseluruhan Injil Matius pasal yang ke-6 ini, di situ Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya bagaimana mereka dan kita sebagai orang percaya hidup melaksanakan kewajiban keagamaan kita.
Dan ayat pasal 6 ayat 1 di situ dikatakan begini. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban keagamaanmu di hadapan orang-orang supaya dilihat mereka. Yang pertama di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, Tuhan Yesus sedang mengecam orang-orang yang berbuat baik, menolong orang lain, memberi sedekah di depan dengan diumumkan kepada semua orang supaya orang bisa melihat, lihat loh saya murah hati. Tuhan bilang jangan melakukan kewajiban keagamaanmu seperti itu. Kalau kamu memberi, biarlah tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Tetapi kita kenyataan banyak yang kita lihat sekarang, kalau dia mau memberi sesuatu, mau menyumbang sesuatu, undang wartawan, diliput, lihat loh saya lagi nyumbang nih. Tapi anak-anak Tuhan melakukan pemberian-pemberian, melakukan kewajiban agama kita bukan dengan cara begitu. Kemudian ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18, di situ dia mengajarkan mengenai berpuasa dan di situ diawali juga dengan kata janganlah. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Dengan kata lain, kalau kita berpuasa ndak usah diumumkan, ndak usah muka tunjuk-tunjukkan saya lapar nih, supaya orang tahu kita sedang berpuasa. Dan yang kita akan bahas hari ini adalah kalau kita berdoa, bagaimana seharusnya kita berdoa. Oleh karena itu kita akan baca bersama-sama Matius pasal 6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8, Tuhan sedang mengajarkan kepada murid-muridnya doa yang salah. Cara doa, cara berdoa yang salah. Dan dia katakan, jangan berdiri di tengah-tengah ibadah, jangan berdiri di persimpangan jalan supaya orang melihat bahwa kamu sedang berdoa. Dengan kata lain, kalau kita berdoa, tidak perlu umumkan kepada semua orang, hei aku mau berdoa. Karena apa? Biarlah Tuhan sendiri yang melihat hati kita. Tidak perlu orang kita berdoa supaya orang melihat kita bahwa kita ini orang rajin berdoa. Yang kedua yang dicela oleh Tuhan Yesus, jangan kamu berdoa bertele-tele supaya orang dengar, wih kata-katanya bagus. Nah kalau kita melihat, kalau begitu doa yang benar tuh yang seperti apa? Nah tapi sebelum itu semua kita belajar bagaimana berdoa yang baik. Menurut Bapak Ibu doa itu apa? Boleh diwakili, boleh ada yang mengemukakan pendapat. Menurut Bapak Ibu doa itu apa? Ya ada firman Tuhan yang mengatakan doa itu nafas kehidupan. Oke, ada lagi? Alat komunikasi, iya. Doa itu adalah kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan.
Saya membaca satu definisi dan mengatakan begini. Doa merupakan upaya persekutuan kita dengan Tuhan. Doa berarti kita sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Berbicara, ngobrol, berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi doa itu berarti ada dua pihak di dalamnya. Ada kita dan ada Tuhan. Amin. Dan saya mau mengatakan, doa itu adalah satu hak istimewa yang Tuhan kasih kepada umatnya untuk bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, seandainya Bapak Presiden Jokowi memberi satu nomor kontak pribadinya kepada kita dan mengatakan, "Nak, ini nomor pribadi saya. Kapanpun kamu bisa menghubungi saya." Bukankah itu hak istimewa? Sekarang saya tanya, seandainya Bapak Jokowi kasih kita satu nomor khusus, nomor pribadi Jokowi, bukan nomor kantor, tapi pribadi. Kira-kira apakah Bapak dan Ibu akan mendiamkan saja nomor itu? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Saya pasti kontak dia, betul? Kalau saya butuh sesuatu, saya pasti langsung kontak Jokowi. Pak, tolong saya ini. Saya butuh, ada keluhan dari orang. Saya pasti kasih tahu dia karena saya dikasih hak istimewa untuk bicara kepada dia. Nah, yang memberi kita hak istimewa itu bukan manusia, tetapi Tuhan. Amin. Tuhan memberi kita hak istimewa untuk kita bisa bicara kepada Dia. Tetapi berapa banyak di antara kita yang menggunakan hak istimewa itu untuk bicara dengan Bapa kita di sorga? Banyak kali kita mengatakan, aduh saking sibuknya saya lupa kalau saya harus bicara dengan Bapa saya. Tapi saya mau katakan seperti diungkapkan Cimelian tadi, doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Kalau kita tidak bernapas 5 menit saja, apa yang terjadi dengan kita? Mati. Jadi jangan coba-coba tidak bernafas ya. Kalau saya tidak bernapas 5 menit, kira-kira apa yang terjadi? Jangan. Tapi anehnya banyak orang yang tidak pernah bernapas, tidak pernah bicara dengan Tuhan, sehari tidak pernah ngomong dengan Tuhan. Ya gimana kerohanian kita bisa hidup? Oleh karena itu mari pada pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan apa yang seharusnya, bagaimana seharusnya kita berdoa. Saudara, tadi dikatakan begini. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan waktu kita mau berdoa, di sini tadi dikatakan kita masuk ke dalam ruang kamar, kita tutup pintunya. Itu tidak berarti bahwa saya masuk di ruang tersembunyi dan saya berdoa di sana. Itu tidak selalu begitu. Tetapi yang dimaksudkan adalah kita menutup pintu hati kita untuk semua yang lain dan kita mulai berbicara dengan Tuhan kita. Itu sebabnya saya katakan dalam ibadah-ibadah, kalau kita berdoa, sebaiknya kita tutup mata. Dalam ibadah bersama kita tutup mata. Kenapa? Supaya saya tidak terganggu dengan apa kelakuan orang di samping saya. Kalau saya berdoa tapi mata saya melotot, saya lihat sini, ya itu akan mengganggu konsentrasi saya. Jadi yang pertama kita harus lakukan waktu kita berdoa, kita menghususkan pikiran kita, kita fokuskan pikiran kita, kita bayangkan, kita imani bahwa Allah ada di depan kita. Amin. Kita bayangkan saya sedang mau bicara dengan Tuhan, bukan bicara dengan yang lain-lain. Saya bukan bicara dengan Benci, saya bukan bicara dengan Cimelian, tidak. Saya sedang bicara kepada Tuhan. Jadi saya mau tutup, saya mau konsentrasi, saya mau bayangkan bahwa Tuhan ada di depan saya.
hasil perenungan saya waktu saya merenungkan doa Bapa kami, saya sedang membayangkan Tuhan itu sedang berbicara kepada saya dan saya berbicara kepada Tuhan. Namanya komunikasi kan dua arah. Ya. Nah, kalau satu arah itu khotbah namanya. Dan saya berkomunikasi, berarti saya mendengar Tuhan bicara dan saya juga berbicara kepada Tuhan. Dan saya membayangkan dalam konteks tanya jawab. Seolah-olah saya membayangkan begini, saya duduk di depan Tuhan dan Tuhan bertanya kepada saya, Lin, menurut kamu siapa saya? Bukankah pertanyaan itu pernah Tuhan Yesus tanyakan kepada Petrus? Menurut orang aku tuh ini, tapi menurut kamu siapa saya? Nah, waktu saya sedang membayangkan Tuhan sedang berbicara kepada saya, Lin, menurut kamu siapa saya? Kemudian jawabannya itu, Bapakku yang di sorga. Engkau adalah Bapakku, Engkau adalah sumber kekuatanku, Engkau adalah gunung batuku. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan di sini dengan cara yang sangat simpel. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Doa kita, unsur doa kita yang paling pertama adalah kita mengakui siapa Tuhan bagi kita. Amin. Sekarang Bapak Ibu renungkan, menurut Bapak Ibu siapa Tuhan bagi Bapak Ibu? Waktu mau berdoa, apa hubungan saya dengan Tuhan? Kenapa saya mau meminta sesuatu kepadanya? Kenapa saya mau berbicara dengan dia? Karena saya punya hubungan istimewa, Bapa saya. Amin. Jadi ingat, pertama-tama sadari hubungan apa yang ada antara kita dengan Tuhan. Dia adalah Bapa kita, Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah sumber kekuatan kita, Dia adalah sumber penghiburan kita. Raja Daud sering mengatakan, Tuhan, Engkaulah gunung batuku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perlindunganku. Kita bisa mengatakan itu. Unsur pertama dalam doa kita adalah mengakui siapa Tuhan bagi kita. Amin. Yang kedua, sementara saya merenungkan itu, saya membayangkan Tuhan bertanya kepada saya, Lin, siapa saya bagi kamu? Bagimu apa ini? Saya ini apa buat kamu? Kemudian waktu saya menjawab itu, kemudian saya membayangkan Tuhan bertanya lagi kepada saya, Lin, kalau kamu anakku, tujuan hidupmu apa? Apa yang paling kau inginkan dalam hidupmu? Tuhan selalu mau supaya keinginan kita, tujuan hidup kita diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Amin. Bukan kehendak Tuhan yang diselaraskan dengan bukan kehendak kita yang diselaraskan dengan kehendak Tuhan, tetapi kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, rencana Tuhan diselaraskan dengan keinginan kita. Dan di sini Tuhan Yesus mengatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan mau supaya kehendak Tuhan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi dalam doa kita, mari kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ini yang menjadi keinginanku. Aku mau supaya seluruh rencanamu di dalam hidupku tergenapi. Amin. Tuhan melihat hati kita. Di dalam Yakobus dikatakan begini, Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3. Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3. Di sana dikatakan begini, kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, kamu cemburu, tetap kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa.
Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dengan kata lain, kadang kita berdoa tetapi kita salah berdoa. Kenapa? Karena apa yang kita minta itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi biarkanlah kehendak Tuhan. Waktu kita mengatakan datang, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya kita sedang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, hidupku hanyalah untuk mempermuliakan namamu. Hidupku hanya untuk menyenangkan Engkau. Tuhan, hidupku biar seluruh rencanamu tergenapi dalam hidupku. Amin. Ada pengakuan di hadapan Tuhan bahwa aku mau Tuhan, biar kehendakmu yang jadi. Bukankah Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani dia berdoa, Tuhan, aku mau seperti ini Tuhan, tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu jadilah. Amin. Mari kita katakan dalam doa kita kepada Tuhan, Tuhan, biar kehendakmu yang jadi dalam hidupku. Biar seluruh rencanamu yang terjadi dalam hidupku. Amin, saudara. Sementara itu saya sedang membayangkan lagi Tuhan sedang berbicara seolah-olah dengan iman. Waktu membaca doa Bapa kami, setelah saya menjawab pertanyaan yang pertama, saya menjawab pertanyaan yang kedua, saya membayangkan Tuhan sedang bertanya kepada saya, Lin, jadi apa yang kamu mau aku lakukan hari ini untukmu? Bukankah pertanyaan yang sama pernah ditanyakan kepada Bartimeus? Bukankah pertanyaan yang sama pernah ditanyakan kepada Raja Salomo? Waktu dia berdoa, Tuhan bertanya kepada dia, Bartimeus, apa yang engkau kehendaki aku perbuat bagimu? Raja Salomo waktu dia berdoa mencari Tuhan, dia bertanya kepada dia, apa yang harus aku lakukan? Dan saya sedang membayangkan waktu saya sedang berdoa, berbicara kepada Tuhan, saya sedang membayangkan Tuhan bertanya kepada saya, Lin, apa yang kamu mau aku lakukan untuk kamu? Nah, pada saat dia bertanya kepada kita dengan iman, kita mungkin tidak mendengar dengan telinga, tetapi dengan iman kita membayangkan Tuhan bertanya kepada kita. Dan di situ Tuhan Yesus mengatakan begini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lanjut. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena dan seterusnya di situ. Di sini ada poin waktu dia bertanya, apa yang engkau kehendaki aku lakukan kepadamu hari ini? Waktu kita sedang berdoa, apa yang kita mau minta dari Tuhan? Bayangkan imani Tuhan bertanya seperti itu. Dan pada saat itu kita boleh mengajukan permohonan-permohonan kita. Dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini ada 3 jenis permohonan. Permohonan yang pertama, supaya Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Di situ dia katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kebutuhan kita secukupnya. Amin. Karena Tuhan itu memelihara kita dari hari ke hari. Waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka Tuhan menurunkan mana. Kemudian Tuhan perintahkan mereka pungut secukupnya. Sehari untuk kebutuhan sehari. Kemudian sesudah itu ada kalimat yang mengatakan begini, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Waktu saya merenungkan itu saudara, bahwa Tuhan memberkati kita hari lepas hari sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau
Kalaupun Tuhan memberkati kita lebih, itu berarti ada maksud Tuhan. Tuhan memberkati kita lebih, itu ada benih di sana. Benih yang harus ditabur. Karena Tuhan memberi kita sesuai dengan kapasitas kita. Orang yang rajin menabur akan diberi juga benih untuk ditabur. Tapi orang yang tidak pernah menabur hanya diberi roti untuk dimakan. Amin, saudara. Saudara mau menjadi penabur atau menjadi bukan jadi penabur? Kalau penabur akan dibeli roti untuk benih untuk dimakan dan benih untuk dan roti untuk dimakan. Dan di sini dikatakan, berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya. Percayalah, Tuhan pasti akan mencukupi kita. Terus yang kedua dalam permohonan ini, dia katakan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa mohon pengampunan. Kenapa kita perlu doa pengampunan? Karena firman Tuhan mengatakan, kalau yang menjadi penghalang antara kita dan Allah kita adalah segala pelanggaran kita. Tapi ternyata saudara, ada syarat yang berat di sini. Ampunilah kami, lanjutannya, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau saya tidak mengampuni, kira-kira Tuhan ampuni saya tidak? Kita baca ayat yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi, baca sama-sama ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Jadi wahai anak-anak Tuhan yang ada di Hosana, jangan pernah menyimpan kesalahan orang lain, amin. Jangan pernah menyimpan dendam. Karena dendam akan merugikan kita sendiri dan Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Doa yang ketiga, permohonan yang ketiga, yang pertama tadi mengenai kebutuhan. Kita bisa berdoa kebutuhan kita, kebutuhan orang lain, kebutuhan keluarga kita, kebutuhan bangsa kita. Minggu lalu kita berdoa, Tuhan, bangsa kami perlu hujan, Tuhan, kekeringan. Puji Tuhan, hari apa itu langsung hujan deras. Tuhan mendengar, itu kebutuhan. Yang kedua, berdoa mohon pengampunan. Pengampunan diri kita sendiri, pengampunan keluarga kita, pengampunan bangsa kita, pengampunan komunitas kita, supaya Tuhan mengampuni. Dan yang ketiga, pokok permohonan kita yang ketiga adalah, tetapi lepaskanlah dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Ini berbicara mengenai perlindungan. Doa minta perlindungan, jauhkan kami dari yang jahat. Tuhan melindungi kita, menjauhkan kita dari mara bahaya. Nah, itu adalah pokok-pokok doa. Setelah saya merenungkan itu, apalagi komunikasi, kira-kira Tuhan bicara apa lagi kepada saya? Waktu saya melihat di sini perkataan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya sedang membayangkan kira-kira pertanyaan apa ya yang Tuhan berikan kepada saya. Kemudian saya mulai merenungkan begini. Seolah-olah Tuhan tanya kepada saya, Lin, apa kamu sangat yakin aku bisa menjawab doa kamu? Atas dasar apa kamu percaya bahwa saya bisa menjawab doa kamu?
Dan jawabannya adalah karena engkau yang punya kuasa. Engkau berkuasa, engkau yang memiliki, engkau yang punya kerajaan. Berarti semua kau punya, semua Tuhan punya. Kalau semua yang dia punya, berarti bisa memenuhi kebutuhan saya. Dia Allah yang berkuasa, berarti dia sanggup melindungi saya, betul? Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan firman Tuhan mengatakan begini. Apapun juga yang kamu minta dan doakan. Ini kata Tuhan Yesus. Bukan kata saya, kata firman Tuhan. Apapun juga yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Artinya kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhan akan mendengarkan. Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Dan kita percaya bahwa dia sanggup untuk melakukannya. Dan itu yang dikatakan oleh karena engkau lah yang empunya kuasa. Engkau berkuasa untuk melakukan segala-galanya. Engkau berkuasa. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau Allah yang kaya raja. Karena engkau raja. Engkau sanggup memenuhi kebutuhan saya. Engkau sanggup melindungi saya. Karena engkau Allah yang berkuasa. Dan firman Tuhan mengatakan. Apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Kita bisa menutup doa kita dalam nama Tuhan Yesus. Setelah kita membuat pengakuan, mengakui di hadapan Tuhan, saya loh anakmu, engkau Bapakku. Karena aku anakmu, aku mau supaya seluruh kehendakmu jadi dalam hidupku. Kita bisa mengajukan permohonan-permohonan kita. Permohonan kita apa saja bisa mencakup kebutuhan kita. Saya berpikir bahwa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini sangat simpel, tapi mencakup segala sesuatunya. Sehingga waktu kita berdoa panjang lebar, kita bisa kembangkan, kita bisa berdoa berjam-jam. Amin. Dan permohonan kita dasarkan kepada kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa dia Allah yang setia, Allah yang mendengarkan doa kita. Dan kita bisa mengakhiri doa kita dengan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya harap mulai sekarang kita mulai belajar berdoa. Tidak usah terlalu fokus pada kata-kata yang indah. Tetapi yang paling penting kita mengakui intinya. Doa itu harus mencakup pengakuan kita kepada Tuhan mengenai hubungan kita dengan Dia. Keterbukaan kita di hadapan Tuhan bahwa kita siap Tuhan menyatakan seluruh kehendaknya dalam hidup kita. Kita bisa mengajukan permohonan-permohonan kita kepada Dia. Karena Dia Bapa kita yang sanggup untuk memenuhinya. Dan kita percaya bahwa Allah pasti sanggup dan mau. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah doa kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan? Saya mau akhiri dengan satu pertanyaan atau gambaran. Silakan Bapak Ibu renungkan. Seandainya saya punya anak yang berusia 2 tahun. Anak ini masih kecil. Tiba-tiba dia datang sama saya. Mama. Dia mengakui bahwa saya ini mamanya. Mungkin dia mengatakan, mama baik deh. Biasanya anak-anak kalau mau ada punya maunya pasti muji mamanya, betul? Mama baik deh, mama cantik. Terus dia bilang, mama aku minta pisau dong. Kira-kira ibu yang baik akan dikasih gak pisaunya? Kenapa? Pisau itu berbahaya buat dia. Itu tidak sesuai dengan kehendak
Dan itu bukan kebutuhan dia. Jadi kita tidak akan kasih. Seringkali kita minta sesuatu kepada Tuhan yang membahayakan kita. Gambaran lain. Saya ini hamba Tuhan. Saya pelayanan di Ranca Bungur. Sekarang kalau apalagi hari-hari ini itu jalanan diperbaiki macet. Kalau pakai mobil macet luar biasa. Tadi malam saya pergi besuk, pulang dari sana, dari Pasir Gaok sampai di depan Gang Nangka itu butuh waktu 1 jam lebih. Jadi karena macet begitu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya butuh kendaraan baru. Soalnya kalau besuk macet Tuhan. Mau naik motor, aduh sekarang tuh panas sekali Tuhan, kalau naik motor gosong. Alasannya masuk akal kan? Terus Tuhan bilang, nak kamu minta kendaraan apa? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku perlu pesawat Tuhan. Saya minta pesawat dong. Kira-kira Tuhan bilang apa? Mimpi kali ya. Tuhan pasti, mungkin saya bayangkan Tuhan begini. Anakku, kau minta pesawat. Lah kalau saya kasih pesawat, kau parkirnya di mana? Anakku, kalau saya kasih pesawat, siapa yang bawa? Emang jemaat ada yang bisa bawa pesawat? Tuhan tidak akan kasih saudara. Kenapa? Saya berdoa sesuatu yang bukan kebutuhan. Tapi seandainya saya tidak ada motor, saya berdoa minta motor, Tuhan pasti kasih. Amin. Itu kebutuhan. Ya. Jadi mari, waktu kita mau berdoa, kita pikirkan dulu, sesuaikan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Kalau saudara berdoa untuk keselamatan orang-orang yang ada di sekeliling saudara, itu sesuai kehendak Tuhan tidak? Sesuai, karena Tuhan mau supaya semua orang diselamatkan. Jadi salah satu doa yang paling perlu kita terus naikkan adalah berdoalah untuk kebutuhan keselamatan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa waktu yang lalu saya baca pagi-pagi, biasanya pagi-pagi setelah saya berdoa saya buka YouTube untuk saya coba dengar. Saya dapat satu YouTube seorang yang pergi belajar ke tanah Arab sana, namanya pendeta, sekarang jadi pendeta, namanya Pendeta Joko. Dia pergi belajar ke tanah Arab sana, kemudian di sana dia bertemu dengan Tuhan. Dalam kesaksian yang diceritakan di YouTube, dia katakan begini, saya ini korban. Saya berpikir korban apa gitu ya. Kami ini adalah para korban-korban. Saya pikir, saya semakin penasaran korban apa. Ternyata dia katakan, kami adalah korban doa orang-orang Kristen. Karena orang-orang Kristen berdoa, maka kami bertemu dengan Tuhan. Korban yang menguntungkan, dia katakan. Amin. Mari kita terus berdoa. Jadikan hidup kita sebagai mezbah doa. Mari kita akan nyanyikan pujian. Kita akan tunduk kepala. Kita akan nyanyikan satu pujian. Ku bawa hidupku sekarang. Kita akan nyanyikan pujian ini. Biarlah melalui kehidupan kita, waktu anak-anak kita melihat kita selalu berdoa, anak-anak kita akhirnya bertanya, Mama ajarin saya berdoa. Waktu anak-anak kita melihat kita berdoa, akhirnya anak kita bertanya, Papa ajarin saya berdoa. Sebagaimana Tuhan Yesus selalu berdoa dan akhirnya murid-muridnya mengatakan, ajarin kami berdoa. Tempat kudusmu.
sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tutup mata saudara. Lihat dengan iman bahwa saudara sedang berbicara secara pribadi dengan Tuhan. Waktu kita berdoa, kita tidak sedang berbicara dengan orang lain, tapi sedang berbicara secara pribadi, berhadapan secara pribadi dengan Tuhan. Dan imanilah, Tuhan sedang bertanya kepada masing-masing saudara, menurut kamu, siapakah aku ini? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apa jawab saudara? Dan dia sedang bertanya, apa yang paling kau inginkan dalam hidupmu? Apa tujuan hidupmu? Apa kerinduanmu yang terbesar dalam hidupmu? Dan bayangkan dengan iman bahwa dia sedang bertanya kepada saudara, apa yang engkau kehendaki aku perbuat bagimu sekarang ini? Apakah engkau sungguh yakin bahwa aku sanggup melakukannya? Firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu minta dan doakan, percayalah dengan iman bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan kita punya hubungan dengan Tuhan, kita menjadi anak Allah karena kita punya perantara, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita selalu menaikkan doa-doa kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mengajar kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mengajar kami melalui pengajaran anakmu Yesus Kristus, bagaimana kami harus berdoa kepadamu. Kami rindu Tuhan agar seluruh rencanamu, seluruh kehendakmu tergenapi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan sidang jemaatmu di tempat ini. Biarlah seluruh rencanamu akan tergenapi dalam hidup kami, dan kami menjadi penggenapan dari firman-Mu. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, tetapi Engkau Allah yang Maha Tahu. Biarlah Tuhan sendiri akan mencukupkan seluruh kebutuhan mereka. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang selalu memberikan pengampunan bagi kami. Dan ajar kami Bapa untuk selalu mengampuni orang lain, mengampuni setiap orang yang melakukan kesalahan kepada kami. Dan biarlah Tuhan juga mengampuni setiap kesalahan kami, karena kami pun hidup dalam kesalahan yang terus menerus. Tapi Tuhan ampuni kami. Ajar kami Bapa untuk belajar hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kuasai hati, pikiran dan perasaan kami, sehingga kami berjalan seturut dengan pimpinan-Mu, dan kami selalu ada di dalam perlindungan-Mu. Kami berdoa buat bangsa kami berdoa buat keluarga-keluarga kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sudah memberikan hujan, mencurahkan hujan di negeri kami, sehingga yang kekeringan boleh menikmati kesegaran yang Tuhan berikan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami, agar kami terus melangkah seturut dengan kehendak-Mu. Karena Engkaulah yang sanggup menolong kami. Engkaulah sumber pertolongan kami ya Tuhan.
terpujilah namamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Tuhan, silakan duduk.